Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Arifin. Saya mahasiswa Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi dengan program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam pembibitan kelapa sawit. Pelaksanaan pembibitan kelapa sawit terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan pembibitan, 2. Tahap pembibitan awal atau pre-nursery, 3. Tahap pembibitan utama atau main nursery. Dari ketiga tahap tersebut, saya akan menjelaskan pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan pembibitan. Pada tahap persiapan pembibitan, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Pemilihan lokasi pembibitan. Sebelum menentukan lokasi pembibitan, perlu dilakukan survei ke calon lokasi untuk mengetahui sumber air yang terjamin dan bersih. Secara umum, faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi pembibitan adalah 1. Lokasi pembibitan diusahakan lahan datar, berdrainase baik dan tidak banjir. Calon lokasi pembibitan dekat dengan sumber air bersih dan baik, pH minimum 4,5. Mempunyai akses jalan yang baik, bisa dilewati truk untuk menghindari biaya lansir material. Lokasi pembibitan aman dari gulma, hama, ternak, dan manusia. Luas area pembibitan minimal 1-1,5% dari luas area pertanaman yang direncanakan. Untuk 1 hektar pembibitan di lahan, dibutuhkan jalan pengawasan 200 meter kali 5 meter. Dan poin 2 yang harus kita perhatikan yaitu bahan tanam. Bahan tanam kelapa sawit unggul yaitu kecambah asli yang dapat dipesan pada institusi yang telah dirujuk oleh Menteri Pertanian dengan SK Menteri Pertanian. Antara lainnya adalah PPKS Medan, VT Sosvindo, Smart, Asian Agri, dan lain-lainnya. Dan pada umumnya, kebutuhan kecambah mencapai 140% dari jumlah bibit yang akan ditanam. Dengan perincian untuk seleksi kecambah 2,5%, seleksi di pre-nursery 10%, seleksi di main nursery 15%, dan kecambah cadangan penyisipan yaitu 5%. Dan pada sistem pembibitan kelapa sawit terdiri dari 2 model. Model yang pertama adalah single stack. Single stack adalah penanaman kecambah dilakukan langsung di pembibitan utama. Model yang kedua adalah double stack. Double stack adalah penanaman kecambah dilakukan 2 tahap. Tahap pertama di polybag kecil, pre-nursery, dan tahap kedua dipindahkan ke polybag besar yaitu main nursery. Masing-masing model pembibitan mempunyai keuntungan dan kekurangan, tetapi double stack lebih saya sarankan karena 1. Kemudahan dalam pengawasan dan pemeliharaan, 2. Tersedianya waktu untuk mempersiapkan pembibitan utama, 3. Bibit lebih terjamin karena terdapat proses seleksi, 4. Seleksi yang ketat dapat mengurangi penggunaan tanah dan polybag. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu persiapan media tanam. Media tanam sangat menentukan pertumbuhan kecambah. Kecambah akan tumbuh subur jika media tanam kaya akan unsur hara. Ada beberapa syarat untuk media tanam. 1. Tanah bagian atas atau topsoil. Yang kedua, tanah yang gembur dan bebas dari organisasi pengganggu tanaman. Yang ketiga, tanah yang kurang gembur dapat dicampur dengan pasir dengan perbandingan 3:1. 4. Tanah diayak dengan ayakan 2 cm. Dan pada persiapan pembibitan ini, kita harus mempersiapkan naungan. Karena naungan sangat dibutuhkan untuk mencegah masuknya sinar matahari secara langsung dan menghindari terbongkarnya tanah akibat hujan. Intensitas naungan pada umur 0-1,5 bulan setelah penanaman kecambah adalah 100%. Dan untuk 1,5-2,5 bulan yaitu 50%. Dan naungan dihilangkan bertahap jika umur kecambah lebih dari 2,5 bulan. Dan poin keempat yang harus kita perhatikan yaitu penanaman kecambah. Kecambah diusahakan segera ditanam maksimal 5 hari setelah penerimaan. Keterlambatan penanaman kecambah di polybag dapat menyebabkan plomula dan radikula memanjang sehingga menyulitkan penanaman.
Kecambah rusak oleh jamur dan kecambah akan menjadi kering. Dan ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan saat penanaman kecambah. Kecambah harus ditanam secara benar, dengan radikula menghadap ke bawah dan plomula tertutup oleh lapisan tanah. Dan jangan memadatkan tanah terlalu keras, karena akan menghambat pertumbuhan kecambah tersebut. Tahap 2, yaitu tahap pembibitan awal atau disebut pre-nursery. Pada tahap pembibitan awal atau pre-nursery ini, ada beberapa hal yang sangat diperhatikan, yaitu penyiraman. Penyiraman kecambah yang telah ditanam di polybag harus disiram 2 kali sehari, karena setiap bibit memerlukan 0,1 sampai 0,25 liter per penyiraman. Selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk menjaga kondisi bibit bebas dari gulma. Penyiangan dilakukan di dalam polybag dan luar polybag. Pada saat umur kecambah masih muda, penyiangan sebaiknya secara manual untuk membuang rumput atau gulma lain. Rotasi penyiangan 2 minggu sekali. Pemeliharaan selanjutnya adalah konsolidasi bibit. Periksa semua kondisi polybag. Jika ada tanah yang kurang, segera ditambah supaya polybag kokoh dan tegak. Pemupukan segera dilakukan setelah umur bibit 10 hari. Pupuk diberikan adalah pupuk urea dan majemuk NPK. Dosis pupuk urea 2 gram per liter air untuk 100 bibit dan pupuk majemuk 2,5 gram per polybag. Frekuensi pemberian pupuk seminggu sekali. Pengamatan terhadap hama dan penyakit di bibit pre-nursery setiap hari. Hama utama di pre-nursery adalah semut, jangkrik, belalang, dan tikus. Tahap 3, yaitu pembibitan utama atau disebut juga main nursery. Adapun juga yang harus kita persiapkan saat pembibitan utama ini. Salah satunya yaitu lokasi. Lokasi areal yang telah dibuka dibersihkan dan diratakan. Pembuatan saluran drainase disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Lakukan pemancangan anjir dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Setiap petak disusun 5 baris 40 atau 50 pokok per baris. Baris ke-6 dikosongkan untuk jalan. Setelah persiapan lokasi pembibitan utama telah selesai, adapun kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu pemindahan bibit ke pembibitan utama. Sebelum pemindahan bibit ke pembibitan utama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu 1. Sehari sebelum bibit dipindahkan, tanah pada polybag harus disiram sampai jenuh. 2. Tanah pada perakaran harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. 3. Bibit harus segera disiram setelah pemindahan selesai. 4. Lubang tanam pada polybag harus dibuat sesuai ukuran polybag kecil. Kemudian diberi pupuk NPK Mg sebanyak 5 gram per polybag. Setelah melakukan pemindahan bibit ke pembibitan utama, kegiatan selanjutnya yaitu pemeliharaan pada bibit utama. Adapun beberapa hal yang harus kita lakukan saat pemeliharaan pada pembibitan utama. Salah satunya yaitu penyiraman dilakukan 2 kali sehari apabila tidak turun hujan. Pengendalian gulma di dalam polybag dilakukan secara manual, sedangkan gulma di sekitar polybag dapat dikendalikan dengan herbisida secara hati-hati. Pemupukan dilakukan dengan cara ditaburkan secara merata di sekeliling bibit, kira-kira 5 cm dari pangkal batang. Jangan sampai pupuk mengenai bibit. Aplikasi pemupukan dengan dosis kecil dan frekuensi sering lebih baik dibandingkan aplikasi dosis besar tapi frekuensi jarang. Pemupukan seharusnya dihentikan 1 bulan sebelum dipindah di lapangan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila ada gejala serangan dengan menggunakan fungisida dan pestisida secara bijaksana. Seleksi bibit dilakukan untuk memisahkan bibit yang sehat dan abnormal. Selanjutnya kegiatan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan penanaman di lapangan. Bibit yang telah berumur 9-12 bulan siap dipindahkan ke lapangan. 3 atau 4 minggu sebelum dipindahkan ke lapangan, polybag diputar 180 derajat sehingga akar di bawah polybag terputus. Pastikan bibit telah disiram dengan baik sebelum dibawa ke lapangan. Bibit yang telah tinggi sampai 1,5 meter dipangkas sampai 1,2 meter. Sampai di sini saya menjelaskan tentang tahap-tahap dalam pembibitan pada kelapa sawit. Bila ada salah dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.